Syekh Said Sabiq dalam kitab Anasirul Quwwah fil Islam, unsur-unsur kekuatan dalam Islam, beliau mengangkat tentang tasawuf, salah satu unsur kekuatan dalam Islam. Beliau menyebutkan at-tasawuf ilmun minal ulumil islamiyah wa huwa fi haqiqati amrihi ruhul Islam wa jauharuh. Tasawuf adalah salah satu ilmu dari ilmu-ilmu keislaman yang lain selain ilmu tauhid dan ilmu fikih. Wa huwa fi haqiqati amrihi, dan sesungguhnya hakikat tasawuf itu adalah ruhul Islam, yang menjadi ruhnya dalam Islam. Wa jauharuh, sekaligus sebagai berliannya di dalam Islam, esensinya dalam Islam. Jadi tasawuf ini adalah ilmu yang sangat esensial karena ilmu yang membahas tentang jiwa manusia. Jadi kalau kita melihat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahia al-qalbu. Artinya ketahuilah sesungguhnya dalam rongga manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka akan baik seluruh panca inderanya. Sebaliknya apabila segumpal darah itu buruk, jahat, maka akan buruk dan jahat seluruh panca inderanya. Ketahuilah segumpal darah itu adalah al-qalbu, ya, hati manusia. Makanya kalau ibu-ibu lagi ngambek ke suaminya, dasar nggak punya hati. Jadi sebetulnya bukan nggak punya hati, tapi hatinya sedang kotor, ya, seolah-olah nggak punya hati. Manusia panca inderanya itu tergantung dari isi hatinya. Pembicaraan keluar itu tergantung daripada isi hatinya. Sikap manusia tergantung dari isi hatinya. Maka oleh sebab itu, isi hati manusia inilah yang akan menentukan sikap dari manusia. Betapa pentingnya hati ini. Nah, ilmu yang khusus mengajarkan tentang hati ini adalah ilmu tasawuf. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, yang pertama yang akan diperhatikan adalah tentang tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Kenapa? Karena rohani kita atau hati kita itu seperti gelas, bersih. Sekali mata kita berdosa, maka yang akan ternodanya adalah tangan kita berbuat zolim, maka yang akan terkenanya noda adalah hati. Bayangkan ketika panca indera kita berbuat kezoliman, berbuat kemaksiatan, bagaimana kondisi hati kita? Karena hati itu laksana kaca. Nah, maka oleh sebab itu, yang pertama di dalam ilmu tasawuf kita mengenal tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa dari kotoran-kotoran jiwa, kotoran-kotoran hati. Maka tadi disampaikan, banyak orang yang berpenyakit jiwa tetapi dianggap sehat, dianggap normal, padahal tidak normal, tidak sehat. Orang yang sombong, orang yang hubud dunia, berani korupsi, berani mengambil hak orang lain, itu sebetulnya dia berpenyakit jiwa, tapi tidak sadar manusia, sehingga lemahnya kondisi masyarakat, lemahnya pemerintahan, karena jiwanya yang rusak. Maka untuk menghadirkan peradaban, khususnya dalam dunia Islam, maka jiwa umat ini harus terbebas dari penyakit-penyakit hati. Jadi kalau kita melihat dalam sejarah, ada Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel misalnya. Siapa di belakangnya? Dalam Qisasul Aulia, di belakangnya adalah mursyid tarekat yang membuat sang raja kuat di dalam menjalankan tugasnya, yang menguatkan secara spiritual sehingga menjadi kekuatan besar. Nah, dalam sejarah-sejarah panggung Islam, maka peradaban Islam bisa dimiliki oleh kaum muslimin karena ilmu tasawuf hadir dan mencerahkan jiwa umat di kala itu. Nah, maka oleh sebab itu, keemasan Islam, peradaban Islam ini wajib untuk dihadirkan kembali. Maka salah satu tipsnya adalah roji'atun ila tasawuf. Kita harus kembali memahami dan mengamalkan ilmu tasawuf.